Board of Technology, Information and Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Dalam video ini, kami akan melatih peserta menjelaskan alat pengontrol lampu berbasis IoT. Lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik, kita di sini untuk memperlihatkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat pengontrol lampu berbasis IoT. Alat yang pertama yaitu adalah ESP32, bentukannya seperti ini. Dan alat yang kedua adalah relay, dua modul. Baik, alat yang keempat, dua buah bohlam dengan tang bohlamnya. Dan alat selanjutnya adalah kabel. Di sini ada berbagai jenis kabel. Salah satunya itu kabel tunggal, bentukannya seperti ini. Dan di sini ada kabel jumper. Kabel jumper sendiri ada berbagai macam warna, yaitu warna hitam, coklat, merah, dan hijau. Alat selanjutnya itu adalah adaptor. Dan alat selanjutnya adalah kabel mikro. Bentukannya seperti ini. Baik, itulah tadi alatnya. Dan bahannya akan disebutkan oleh teman saya. Yang pertama ada gunting, dan yang kedua ada double tip, dan yang ketiga ada balas. Baiklah teman-teman, itulah alat dan bahan yang digunakan untuk mengontrol lampu berbasis IoT. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ESP32. ESP32 adalah serangkaian microcontroller yang berbasis sistem on chip yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok Express System. Microcontroller ESP32 ini populer karena kemampuannya yang kuat dan fleksibilitas dalam aplikasi IoT atau yang kita kenal sebagai Internet of Things, seperti pengendalian perangkat, sensor, dan koneksi kabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. ESP32 dapat digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C++, Arduino IDE, MicroPython, dan ESP-IDF. ESP32 ini digunakan dalam berbagai aplikasi IoT seperti pengendalian perangkat rumah pintar, monitoring lingkungan, perangkat wearable, dan sistem otomatisasi. Selanjutnya ada yaitu satelit elektromagnetik yang mengendalikan aliran arus listrik dari yang besar ke aliran arus listrik yang kecil. Sini saya menggunakan dua bohlam dan masing-masing bohlam itu pista. Dan saya juga menggunakan stepper sebagai pengantar arus listrik. Di sini ada contoh yaitu sebuah perangkat elektronika yang bekerja untuk mengubah tegangan arus AC atau bolak-balik yang lebih tinggi menjadi arus DC atau searah yang lebih rendah. Selanjutnya ada kabel mikro, di mana kabel mikro ini bertujuan untuk mentransferkan data pada alat atau rangkaian tersebut. Jadi di sini ada kabel tunggal. Nah, kabel tunggal ini merupakan alat yang digunakan untuk mengimplementasikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Nah, adapun fungsi utama dari kabel tunggal sendiri yaitu sebagai pengantar daya dari sumber listrik ke alat elektronik. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper ini merupakan kabel elektrik di mana di setiap sudutnya ada pin konektor
yang berfungsi untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa perlu menggunakan solder. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum membuat suatu rangkaian. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi FreeSync untuk membuat suatu rangkaian. Nah, sebelum kita melangkah, kita ketahui terlebih dahulu apa itu FreeSync. Nah, FreeSync adalah perangkat lunak open source yang dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam merancang, memvisualisasikan, dan berbagai skematik, layout PCB, dan diagram motherboard untuk proyek-proyek elektronika. Ini sangat berguna bagi para hobis mahasiswa dan pengembangan untuk merancang dan membangun prototipe perangkat elektronik mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat rangkaian di aplikasi FreeSync. Yang pertama itu kita buka aplikasi FreeSync. Yang kedua kita pilih jenis proyek. FreeSync memiliki beberapa opsi untuk memulai, seperti membuat skematik, layout motherboard, atau layout PCB. Pilih opsi yang sesuai dengan proyek Anda. Yang ketiga itu kita tambahkan komponen. Di jendela utama FreeSync Anda akan melihat daftar komponen elektronika di sisi kanan. Anda dapat mencari komponen tertentu menggunakan fitur pencarian atau menavigasi melalui kategori. Seret komponen yang ingin kita area kerja. Terus yang keempat itu kita hubungkan komponen. Setelah menempatkan komponen di area kerja, hubungkan komponen tersebut menggunakan kabel virtual. Anda dapat menyeret kabel dari pin satu komponen ke pin yang lain untuk membuat koneksi. 5 itu tweak and custom. Sesuaikan skematik, layout motherboard atau layout PCB sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Anda dapat menambahkan teks, kabel atau warna untuk memperjelas desain Anda. Yang keenam itu fasilitasi desain. Pastikan untuk memvalidasi desain Anda sebelum melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. FreeSync biasa memiliki alat validasi yang membantu mendeteksi kesalahan umum dalam desain. Yang ketujuh itu kita ekspor atau simpan. Setelah desain selesai, Anda dapat menyimpan proyek Anda dalam format FreeSync atau mengekspornya ke format gambar atau file CAD yang umum digunakan. Baik, itulah tadi langkah-langkah membuat rangkaian di aplikasi FreeSync. Aplikasi yang digunakan untuk membuat program yaitu Arduino IDE. Arduino IDE adalah lingkungan perkembangan terintegrasi yang digunakan untuk menulis, mengcompile, dan mengupload kode ke papan Arduino. Selain itu, Arduino IDE juga memiliki berbagai pustaka dan contoh kode yang dapat membantu pengguna dalam melalui proyek-proyek elektronik mereka. Cara kerja aplikasi Arduino IDE. Yang pertama, install aplikasi Arduino IDE ke komputer Anda. Setelah itu, buka aplikasi dan sambungkan port Arduino ke komputer melalui kabel USB. Pilih jenis board dan port serial yang sesuai di menu tools. Yang kedua, menulis kode. Penggunaan menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang berbasis pada bahasa pemrograman C atau C++. Kode ini biasanya
FreeSync. Lalu ke menu breadboardnya, terus klik breadboardnya dan tekan delete. Selanjutnya kita masukkan part-partnya. Dikarenakan part ESP32 belum ada di FreeSync, jadi kita download manual dengan cara masuk ke Chrome, terus ketik ESP32 FreeSync. Begitupun dengan part-part lainnya seperti bohlam dan relay. Setelah terdownload, masuk kembali ke FreeSync dan klik ikon garis 3 di dekat ikon search, terus klik import. Importlah part-part yang sudah kita download tadi. Setelah diimport, kita tinggal masukkan part tersebut ke breadboardnya. Pertama, kita sambungkan ESP32 ke relay. Kabel untuk jaringannya ada dua, kita bisa taruh di pin out ESP32 baik itu di D22 ataupun D23. Dan kabel untuk arus positifnya kita sambungkan ke pin out ESP32 3V3, dan kabel negatifnya ke ground atau GND. Selanjutnya kita sambungkan relay ke lampunya seperti yang saya lakukan seperti ini. Setelah itu kita save dulu rangkaiannya agar kita bisa lihat nanti pas pembuatan kontur lampunya.
pada pojok kanan di atas kita klik Selanjutnya penjelasan dari program yang dari alat yang dibuat pada video sebelumnya. Yang pertama itu saya jelaskan di bagian include library. Pada bagian ini program ini mengimpor 3 pustaka libraries yang diperlukan untuk memungkinkan koneksi WiFi dan komunikasi dengan platform Blink, library Wi-Fi H dan Wi-Fi client. Kita bisa lihat pada layar, digunakan untuk mengatur koneksi Wi-Fi sementara. Blink Simple ESP32H adalah library khusus untuk ESP32 yang memungkinkan koneksi dengan platform Blink. Bisa dilihat pada layar, ini adalah contohnya. Yang kedua, kita jelaskan yaitu definisi konstanta dari program ini, yaitu mendefinisikan beberapa konstanta yang diperlukan untuk mengakses layanan Blink. Konstanta tersebut meliputi ID, template, nama template, dan token autentikasi yang diperoleh dari Blink saat membuat proyek. Yang kedua, deklarasi PIN. Di bagian ini 2 PIN GPIO pada microcontroller ESP32 dideklarasikan untuk mengendalikan 2 relay. PIN relay 1 pin diatur sebagai pin 22 dan relay 2 diatur sebagai pin 23. Kemudian pengaturan koneksi WiFi. Program melakukan inisialisasi koneksi serial dengan kecepatan 115.200 bps untuk output debugging. Kemudian koneksi jaringan WiFi didirikan menggunakan fungsi Blink, yaitu maksudnya Blink Begin. Kredensial jaringan WiFi, SSID, dan password disimpan dalam variabel SSID dan password. Kemudian pengaturan pin mode. Di dalam bagian ini, kedua pin GPIO yang akan digunakan untuk mengendalikan fungsi pin mode. Hal ini kemungkinan untuk mengirimkan sinyal keluar dari pin tersebut. Setelah itu, setup function dieksekusi hanya sekali saat microcontroller dinyalakan atau direset. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi semua variabel, pin, dan koneksi yang diperlukan. Inisialisasi koneksi ke Blink dilakukan di sini. Selanjutnya, loop function berjalan secara terus-menerus setelah fungsi setup selesai dieksekusi. Dalam program ini, fungsi ini hanya memanggil Blink run untuk memproses semua event atau mengirimkan data ke server Blink. Yang terakhir yaitu Blink write. Ini adalah fungsi callback. Fungsinya ini yaitu callback. Maksudnya timbal balik atau callback yang dipanggil setiap kali nilai tombol di widget Blink dengan ID V1 diubah. Ketika nilai tersebut berubah, status relay diubah sesuai dengan nilai yang diterima dari server Blink.
Kemudian, nilai relay state tersebut diteruskan ke kedua relay yang diatur menggunakan fungsi digital write sehingga mengontrol keadaan relay tersebut. Dengan menggunakan program ini dapat dikendalikan atau mengendalikan kedua relay melalui aplikasi Blink dengan menekan tombol pada widget yang terhubung ke pin virtual P1. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan aplikasi Blink IoT untuk mengontrol lampu jarak jauh. Pertama, kita membuka aplikasi Blink IoT. Lalu kita menekan tombol pengaturan. Lalu kita menekan tombol tanda tambah. Lalu memilih button. Lalu kita menekan off. Lalu pilih switch dan pilih tombol tambah. Kita keluar lalu memilih on. Kita off. Kita beri off nilai 1 dan on nilai 0. Baik. Kita tes. On. Ulangi kita tes.